Kelihatan dari sini yang bekas kebakaran Bukit Sitinjau itu mengering, menguning semua, kelihatan tuh. Nah, sekarang saya lagi berada di flyover Sitinjau lagi, dan di sana terlihat ada pekerja yang lagi memasang boplang, tapi yang jelas sekarang lagi pemasangan boplang. Dan mengarah sana juga terlihat sudah ada beberapa tempat istirahat, tenda, bahkan tulangan-tulangan di sana udah terlihat, udah pada datang. Apakah dibikin di sini, apakah didatangkan? Nanti kita cek aja. Nah teman-teman semua, sekarang saya lagi berada di depan gerbang masuk flyover Sitinjau. Dan kabarnya sekarang dari pagi tadi di panorama 1 ada truk yang lagi patah as, dan kabarnya juga dari pagi tadi udah macet. Nah memang terlihat macet sekali tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya dilancarkan. Nah kali ini masih di bulan Juni, akhir bulan Juni, saya lagi berada lagi tepatnya di gerbang masuk flyover di Sitinjau. Udah lama kita nggak sini, bisa dibilang udah sebulan sibuk di jalan tol dan Lembanai, dan pada hari ini kita berkesempatan buat ke sini. Nanti kita bakalan nerbangin drone juga buat melihat dari atas bagaimana flyover Sitinjau ini dan pemandangan di sekitar sini. Dan juga nanti kita bakalan tengok bekas kebakaran yang di sana. Kayaknya sekarang Sitinjau lagi ada masalah. Nanti kita cek. Soalnya apa, menjalan ke panorama 1 terlihat macet yang sangat panjang sekali, bahkan membuat 3 lajur yang dari Padang ya, dari Padang mengarah Solo. Kayaknya memang lagi ada kendala di tanjakan panorama 1 Sitinjau ini. Terlihat macet, bahkan tadi sampai sana. Okelah, kita cari tempat parkir yang bagus ya dan aman. Macet ini langka sekali nih. Banyak truk-truk besar yang diganjel menjelang panorama 1 Sitinjau. Oh, di sini ada truk tangki semen Padang yang berhenti di tengah tanjakan. Tuh, kita ke atas dulu. Selain truk tangki, dan di sini juga ada dump truk yang trouble pas juga di tengah tanjakan, jadi makanya mengakibatkan macet pada hari ini. Kebetulan info yang saya dapati tadi mulai di pagi menjelang siang ya katanya. Nanti kita coba buat nerbangin drone sampai mana aja kemacetan ini berlangsung, bahkan juga untuk mengupdate flyover Sitinjau ini. Ya kira-kira beginilah teman-teman semua, menjelang flyovernya kelar. Kejadian di Sitinjau ini sering kali pada hari ini. Kemarin juga ada kecelakaan truk yang bawa CPO masuk jurang, dan sekarang apa ini ya, berhenti kayak patah as gitu.
kita coba buat nerbangin drone sampai mana sih kemacetan yang terjadi pada hari ini. Kebetulan sekarang di tanggal 29 di akhir-akhir bulan Juni 2025 ini ya. Jadi kalau dilihat-lihat macetnya di bagian Panorama 1 Sitinjau ini kalau buat arah ke Padang nggak terlalu macet ya, palingan sekitar setengah kilometer dan lumayan panjang lah. Dan sekarang kita mengarahkan drone ke arah Panorama 2. Dan kalau dilihat dari Panorama 2 lumayan cukup panjang. Dari Panorama 1 sampai ke mengarah ke Panorama 2. Nah, jadi teman-teman di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Kebetulan bus yang lagi trouble ini, kebetulan truk yang lagi trouble ini yang dari arah Kota Padang dan mengarah ke Solo, dan terdapat 2 mobil, yang satu truk tangki semen Padang yang patah as menjelang tanjakan Panorama 1 Sitinjau ini, dan yang satu lagi ini dump truk yang info yang saya dengar tadi air radiatornya meledak dan pas di tengah-tengah tanjakan. Jadi kedua mobil yang trouble ini dari arah Padang mengarah Solo, makanya kemacetan yang berlangsung itu yang mengarah Solo dari Panorama 1 terpantau sampai ke Panorama 2. Lumayan cukup panjang, sangat-sangat mengerikan. Dan kabarnya juga kendaraan yang trouble ini dimulai dari pagi menjelang siang tadi. Panjang banget. Nah, sekarang kita lagi berada di Panorama 1 Sitinjau. Sekarang di tanggal 29 Juni 2025. Terlihat di sini sangat macet sekali diakibatkan oleh truk tangki semen Padang yang sempat patah gardan di sini, dan juga dump truk yang air radiatornya meledak. Walaupun kecelakaan di Sitinjau ini sering terjadi, tapi pada hari ini hal yang sangat langka sekali dan hal yang sangat menegangkan sekali. Awal mula kita berada di Panorama 1 Sitinjau, dan setelah menaikkan drone kita mensurvei daerah mana saja yang terkena macet di jalur lintas Sitinjau ini. Rupanya dari Panorama 1 terpantau sampai ke Panorama 2. Karena kita keterbatasan dengan jarak drone, jadi kita di sini hanya melihat dari kamera zoom dari drone ini. Dan sekarang sudah sore. Kabar yang saya dengar kemacetan ini berawal dari pagi menjelang siang, yang terpantau dari Panorama 1 sampai ke Panorama 2. Ini sangat-sangat hal yang menegangkan. Walaupun sering terjadi, tapi pada kali ini sangat luar biasa sekali. Jadi untuk itu kepada teman-teman semua ataupun Dun Sanak Kasadonyo yang melintasi jalur Sitinjau ini hari ini ataupun kedepannya, ataupun ada niat untuk ke Padang dan melintasi jalur Sitinjau ini, diharapkan kehati-hatiannya karena kita tidak tahu halangan atau musibah itu terjadi kapan. Jadi untuk itu diharapkan kehati-hatiannya semua kepada teman-teman dimanapun berada. Dan sekarang kita beranjak mengarah ke flyover Sitinjau ini. Sekarang di hari Minggu di tanggal 29 Juni 2025. Kita berada sore hari
di Sitinjelau ini, dan tepatnya sekarang di flyover Sitinjelau ini. Ya, mudah-mudahan flyover Sitinjelau ini cepat kelar dan masyarakat bisa menikmati flyover Sitinjelau lagi, dan tidak ada lagi kecelakaan setelah Sitinjelau ini kelar ya. Dan terlihat di sini udah ada yang sangat signifikan dalam pembangunan flyover Sitinjelau ini. Bahkan kecelakaan pada hari ini ataupun insiden pada hari ini saat flyover belum jadi. Dan intinya ketika flyover belum jadi, kecelakaan berkali-kali dan di mana-mana di jalur lintas Sitinjelau ini. Walaupun demikian, flyover Sitinjelau ini dahulunya direncanakan untuk meminimalisir kecelakaan ataupun musibah di jalur lintas Sitinjelau ini. Sitinjelau ini adalah menghubungkan antara Kota Padang dan Solo. Kalau dilihat dari video sebelumnya, pada hari ini terlihat sangat signifikan perkembangan pekerjaan flyover Sitinjelau ini. Kalau dilihat dari land clearingnya sekarang udah luas daripada hari-hari sebelumnya. Bahkan di sini pun sudah terlihat banyak material-material dan peralatan yang sudah didatangkan. Bahkan juga di sini ada lubang pondasi untuk perkantoran ataupun mes, dan juga terlihat sudah ada pondok-pondok untuk peristirahatan. Di sisi lain pun alat berat sekarang sudah banyak yang bekerja. Mungkin teman-teman semua di video-video sebelumnya banyak bertanya, ini adalah proyek besar kok alatnya cuma sedikit. Dan pada hari ini kita melihat sudah ada beberapa alat yang lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Bahkan di beberapa hari yang lalu ataupun di video-video saya sebelumnya, kita pernah kedapatan melihat alat bor tanah yang lagi menancap ataupun menggali lubang di lokasi land clearing flyover Sitinjelau ini. Dan pada hari berikutnya kita sudah melihat lubang yang telah digali sama alat bor tersebut sudah dicor. Bahkan sudah ada beberapa rangkaian-rangkaian yang sudah dilas dan disambung. Mudah-mudahan cepat kelar dan kita bisa menikmati keindahan alam Sumatera Barat ini. Dan di sini terlihat ada dua alat berat yang lagi berada di sungai di pinggir land clearing Sitinjelau ini, yang lagi meratakan bagian pinggir-pinggir sungai. Menjelang pekerjaan flyover Sitinjelau ini selesai, bisa dibilang setiap harinya lokasi lintas Sitinjelau ini sering terjadi kecelakaan. Bahkan pada hari ini kecelakaan truk tangki semen Padang yang patah gardan di tengah tanjakan Panorama 1 Sitinjelau, dan juga diiringi dengan dump truk yang air radiatornya meledak. Jadi ada dua kendaraan berat yang terparkir di tanjakan Sitinjelau ini, dan itu makanya kemacetan berlangsung dari Panorama 1 ini sampai ke Panorama 2. Bahkan kalau misalkan kita survei lagi, berkemungkinan dari Panorama 1 ini sampai ke Panorama 2 bahkan bisa melebihi Panorama 2.
Oke teman-teman semua, terima kasih banyak telah ngikutin video saya pada hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan diharapkan kehati-hatiannya untuk melalui jalur lintas si Tinjelawi ini, terutama yang menghubungkan Kota Padang dan Solo. Kurang dan lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.